Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan inilah kita bisa selamat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selamat atau tidaknya kita saat menghadap kepada Allah kelak di yaumil akhir itu ditentukan seberapa pandai kita di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, waktu, umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, yaitu adalah mereka orang-orang yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pertemuan ini adalah pertemuan perdana Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Pertemuan perdana untuk kajian offline-nya, tatap mukanya. Setelah beberapa waktu ataupun sekian lama kita ngajinya secara online, ya. Maka ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang patut untuk kita syukuri. Semoga kita berharap kepada Allah agar kondisi kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Kita dihindarkan dari segala penyakit, wabah, keburukan-keburukan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita pembahasan kita setelah membahas terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebelumnya juga pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian berikutnya adalah mengenal prinsip-prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bab yang ketiga adalah kita membahas terkait dengan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dimana untuk pembahasan karakteristik sifat-sifat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sudah sampai pada ya karakter yang kelima,
Maka dalam kesempatan kali ini kita memasuki karakter yang keenam. Ya. Apa itu? Karakter yang keenam adalah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki sikap wasatiyah. Ya. Memiliki sikap wasatiyah ataupun pertengahan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin disebut sebagai muslim mukmin yang benar, yang akidahnya benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka salah satu karakter, salah satu sifat yang harus kita tanamkan pada jiwa kita, yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita, yaitu adalah memiliki sikap wasatiyah, memiliki sikap pertengahan. Ya. Apa yang dimaksud dengan wasatiyah ini ataupun pertengahan ini? Ya. Menurut para ulama, makna wasatiyah, ya, memiliki sikap pertengahan. Wasatiyah itu artinya pertengahan, Bapak Ibu sekalian. Wasatiyah itu artinya adalah pertengahan. Ya, kalau menurut para ulama, wasfun baina tarfaini. Ya, yang dimaksud dengan wasat, tengah, itu adalah ya, posisi di antara dua arah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu yang disebut dengan wasatiyah, pertengahan. Ya. Sehingga kalau kita membahas terkait dengan pertengahan ini, ya, kata wasata ini bisa kita temui ataupun bisa kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, ayat 143. Ya. Dan saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, surat Al-Baqarah ayatnya ada berapa? 286. 286 dibagi 2 berapa, Pak? 143. Coba dibuka ayat 143. Ya, Al-Baqarah 143. Ya. Dan saya minta ada yang bisa membacakan ayatnya, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak menjadi yang kamu bertugas pada mereka agar kami siapa yang berbalik di belakang. Tunggu pemilihan kami bagi orang yang telah oleh Allah. Dan Allah tidak akan menjadikan norma. Baik. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam, memerintahkan para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadi ummatan wasata, memiliki sikap pertengahan. Sehingga di antara kemukjizatan ataupun keistimewaan Al-Quran, ya, ayat ini ketika memerintahkan untuk menjadi umat pertengahan, maka ayatnya juga berada pada ya pertengahan. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ya, surat Al-Baqarah ayatnya 286. Maka ayat yang memerintahkan untuk menjadi umat pertengahan, maka Allah letakkan pada ayat yang menjadi pertengahan daripada surat ini, yaitu ayat 140, ya, 143.
3. Ya. Ini sebagai bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Jadi makna wasata tadi maknanya itu adalah pertengahan. Kemudian maka Allah jadikan juga perintah untuk menjadi umat pertengahan, memiliki sikap pertengahan itu berada pada ayat pertengahan dalam surat Al-Baqarah. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat ataupun rincian daripada makna pertengahan ini apa. Ya, memiliki perbedaan tentang makna pertengahan. Ummatan wasata itu artinya apa? Di antara para ulama ahli tafsir menyebutkan ummatan wasata itu artinya adalah ya al-udul, yaitu umat yang adil. Ya. Makanya kita di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah-perintah untuk berbuat adil. Ini maknanya adalah agar kita menjadi umat yang pertengahan. Maknanya itu adalah umat yang adil. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lainnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Ya, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil karena ada sentimen pribadi dan sebagainya ataupun dendam dan sebagainya, tidak berbuat adil. Maka perintah Allah i'dilu, berbuat adillah kalian karena itu adalah dekat dengan sifat ketakwaan. Perintah untuk berbuat adil. Dan masih banyak lagi perintah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. Ya. Dan begitu pula ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya, yaitu umat Islam, orang-orang yang beriman, agar tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang adil, ya, jalan keimanan, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang lurus, siratal mustaqim ini akan menyelamatkan kita dari jalan yang tidak lurus, yaitu adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka tidak berada pada keadilan. Artinya mereka tidak berada di jalan yang lurus, di jalan pertengahan. Ya, orang Yahudi itu sifatnya apa, Pak? Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, sebaliknya punya beramal tanpa memiliki ilmu. Ini yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Sedangkan orang-orang beriman berada di tengah-tengahnya, ya, berada di tengah-tengahnya, yaitu adalah berilmu dan beramal. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula makna daripada ummatan wasata, selain maknanya itu adalah adil, maka makna lainnya itu adalah al-khiyar, yaitu adalah pilihan, umat pilihan. Ya. Jadi menurut para ulama, mengapa disebut sebagai, jadi makna daripada ummatan wasata yaitu adalah umat pilihan. Ya, umat pilihan. Ya, hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dan begitu pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat Islam itu adalah umat pilihan. Kuntum khairu ummah, ya, kuntum khairu ummatin. Kalian umat Muhammad ini adalah
sebaik-baik umat yang paling mulia, umat yang paling utama. Ya. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga yaitu adalah al-afdal, umat yang makna daripada ummatan wasata yaitu adalah umat yang paling utama. Ya, ini setidaknya 3 makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir terkait dengan makna ummatan wasata. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini ya bisa kita pahami bahwasannya kita diperintahkan untuk menjadi pribadi mukmin yang berada di pertengahan. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini sebagai seorang mukmin muslim yang akidahnya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya mulia, maka kita harus menerapkan wasatiyah, pertengahan, sikap pertengahan ini dalam berbagai sisi kehidupan kita. Setidaknya ada beberapa sisi kehidupan kita yang harus kita terapkan sikap wasatiyah, pertengahan ini dalam beberapa hal. Yang pertama, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, sikap pertengahan ini, ya, keseimbangan hidup ini harus kita bisa praktekkan, terapkan dalam antara ilmu dan amal. Ya, seimbang antara ilmu dan amal. Ini harus dimiliki oleh setiap pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maknanya apa, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah? Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk memiliki ilmu, ya, mencari ilmu. Ya. Dan begitu pula sekaligus kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kalau kita mau berbicara tentang perintah untuk berilmu, mencari ilmu dan mengamalkannya. Ya, kita sudah sering mendengar untuk masalah ini. Ya. Dan begitu pula jamaah sekalian, ya, kita mengapa kita diperintahkan ya untuk seimbang antara ilmu dan amal, ya? Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, bahayanya ketika seseorang itu tidak seimbang antara ilmu dan amalnya, dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, ini bahayanya, dia ekstrim kiri. Ataupun sebaliknya, dia beramal tanpa berdasarkan ilmu. Nah, ini ekstrim kiri. Ya. Jadi ada ilmu tapi tidak mau mengamalkan salah, ya. Dan beramal tanpa ilmu juga salah. Yang berada di pertengahan apa? Kita bersemangat untuk mencari ilmu, sekaligus kita bersemangat untuk mengamalkannya. Nah, ini adalah ummatan wasata, ya, umat yang seimbang, umat yang berada di pertengahan. Sehingga Imam Hasan Al-Basri beliau menyebutkan, ya, al-amilu bi ghairi ilmin kasaliki ghairi tariqin. Ya. Orang yang beramal tanpa ilmu itu ibarat orang berjalan bukan pada treknya. Ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, mau kemana misalnya, ke Bogor atau ke Bandung dan lain sebagainya, ya, seharusnya ke sini, dia malah ke sana, nyampe enggak, Pak? Enggak nyampe, ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri beliau menyebutkan orang yang beramal, ya, semangat beramal, tapi tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan semangat, ya, berilmu, mencari ilmu, maka orang ini akan berbahaya. Dia tidak akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan, mendapat ridho dan pahala dari Allah.
pengennya mendapat ridho dan pahala dari Allah, maka dia rajin untuk beramal, tapi malas-malasan untuk mencari ilmu. Tidak mau bertanya, tidak mau mengkaji. Maka ini ibarat orang yang berjalan bukan pada tempatnya, bukan pada jalannya. Maka dia akan tersesat. Ya. Jadi kalau misalnya ini yang bapak-bapak ini dulu waktu muda suka mendaki gunung nggak Pak? Ya, mungkin dulu mahasiswa dan lain sebagainya suka mendaki gunung. Kalau gunung itu Pak, misalnya kita di sini di Jawa Barat gunung yang paling besar apa Pak? Gunung gede di mana Pak? Ya, gunung di Lawu lah misalnya di Jawa Tengah. Itu kalau para pendaki gunung mau naik ke Gunung Lawu misalnya, itu sudah ada treknya, sudah ada jalannya, nggak bisa asal-asalan, yang penting jalan, enggak, sudah ada jalannya, ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya jalan untuk mencapai puncak itu sudah ada jalannya, tapi justru dia cari jalan yang lain, ya. Maka bukannya nyampe, namun justru apa Pak? Tersesat. Ya, begitu pula orang yang beramal tanpa ilmu, ya tidak mau belajar, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu mendapat ridho dan pahala dari Allah. Justru dia tersesat, tidak mendapat ridho dan pahala dari Allah. Ya, dan begitu pula beliau melanjutkan, wal amilu ala ghairi ilmin, ya, yufsidu aktsaru mimma yuslih. Ya. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, ya ini keburukan yang lainnya, yufsidu aktsaru mimma yuslih. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya. Kalau ada tukang bangunan, Pak, ya, tapi ilmunya, ya, orang mau bangun rumah misalnya, tapi nggak punya ilmunya, ya, nggak punya ilmunya, bangun asal-asalan, ya, kira-kira yang dia perbaiki lebih banyak daripada yang dia rusak atau tidak, Pak? Lebih banyak daripada yang dia rusak, ya. Artinya yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki, ya. Orang akan rombak lagi dan sebagainya. Ini karena apa? Beramal tanpa ilmu, ya. Fatlubul ilma wala tadurru bil ibadah. Maka carilah ilmu agar kalian tidak merusak ibadah itu, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang pertama. Artinya jangan sampai kita dalam ilmu dan amal kita tidak seimbang. Maka jadilah kita menjadi orang yang seimbang antara ilmu dan amal. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala melaknat ataupun mencela kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak imbang dalam masalah ilmu dan amal, ya. Tidak imbang dalam masalah ilmu dan amal. Adapun pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang beriman, maka mereka akan seimbang antara ilmu dan amal. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang perlu untuk kita seimbangkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah yang kedua, seimbang antara rasa takut dan harapan kita, ya. Seimbang antara rasa takut, ya, dan rasa harap kita, ya. Khauf dan roja kita, ya. Mengapa kita harus seimbang? Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya khauf dan roja ini adalah rukun ibadah kita, ya, rukun ibadah kita. Artinya ibadah kita tidak akan sempurna kecuali ditopang dengan
rukun-rukun yang ada. Rukun-rukun itu ibarat tiang-tiang bangunan ini, Pak. Kalau bangunan ini nggak ada tiangnya, maka ya akan apa, Pak? Akan roboh, runtuh. Begitu pula ibadah kita. Ibadah kita akan runtuh, akan ya tidak kuat, tidak kokoh ketika tidak memiliki rukun-rukunnya. Apa rukun-rukunnya? Di antaranya adalah al-khauf war-raja, yaitu adalah rasa takut kita dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah untuk memiliki rasa takut, ya, dan rasa harap ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57, ya. Surat apa Bapak Ibu sekalian? Al-Isra ayat 57, ya. Ibu-ibu bawa Al-Qur'an, Ibu? Mau baca surat Al-Isra ayat 57 terjemahannya? Ya. Ini ibu-ibu ini harus kita beri tugas juga ini, Bu, ya. Ya, biar nggak ngantuk. Siap bacakan, Ibu, terjemahannya? Nah, ya, kalau belum siap sepertinya. Saya bacakan saja, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una." Ya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya. Orang-orang yang mereka seru itu, ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, Rabb mereka, ya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita satu hal yang harus kita seimbangkan, yang kita harus berada di tengah-tengahnya, yaitu adalah dalam masalah sifat ataupun kondisi rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai seorang muslim itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ya, seseorang ketika dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, yang terjadi apa, Pak? Dia akan bermaksiat. Ya, dia akan bermaksiat. Ini ekstrim, ya, ekstrim kiri. Seseorang kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap azab Allah, maka dia akan senantiasa bermaksiat, melanggar perintah Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Ya. Ini ekstrim kiri, Pak. Ya. Ada juga yang ekstrim kanan. Ya. Dia ketika bermaksiat, kemudian merasa, wah, dosa saya ini besar sekali, dosa saya ini banyak sekali. Ya, mana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Nah, ini dia tidak memiliki sifat roja, pengharapan kepada Allah. Ya. Tidak memiliki sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalnya ketika dia sudah beramal misalnya, merasa amalannya pasti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, padahal tidak ada yang bisa menjamin setiap amalan-amalan kita, apakah amalan yang baru saja kita lakukan, sholat subuh ini diterima oleh Allah ataukah tidak, Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus menanamkan pada dirinya sifat raja, pengharapan kepada Allah, sehingga kita tidak terlampau sombong, terlampau merasa aman dan lain sebagainya, Jadi kita harus seimbang dalam masalah ini antara khauf dan roja kita,
pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak kita khawatirnya akan terjatuh kepada ya kelompok yang menyimpang, ya, kelompok yang menyimpang yaitu misalnya antara murji'ah. Ya, murji'ah itu ada salah satu kelompok ini dari segi pemahaman, ya, artinya pemikiran dalam Islam. Mereka ketika mereka beribadah ataupun berbuat dosa dan sebagainya, ya, maka mereka menganggap bahwasannya ya, tidak ada ketika seseorang itu berbuat dosa, maka dosanya itu tidak berpengaruh pada keimanannya. Sehingga mereka tidak mau mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu pula orang-orang Khawarij misalnya, mereka ketika sudah berbuat salah, ya, maka berbuat dosa, maka seolah-olah tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga menurut mereka kalau pelaku dosa besar itu ataupun pelaku dosa itu pasti akan masuk neraka. Karena apa? Tidak ada pengampunan terhadap dosa, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang sungguh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjebak ataupun terjerumus kepada sikap-sikap yang berlebihan seperti ini, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya sikap berikutnya yang harus dimiliki oleh setiap mukmin muslim yang akidahnya lurus benar, yaitu adalah seimbang dalam dunia dan akhirat, ya. Seimbang antara dunia dan akhirat. Artinya apa, jamaah sekalian? Di dalam kita menyikapi dan menempatkan, memposisikan dunia dan akhirat ini harus seimbang. Jangan sampai kita terjebak pada tadi berlebih-lebihan dan juga meremehkan. Contohnya bagaimana dalam masalah dunia? Dalam masalah dunia, orang ada yang meremehkan. Saya mengejar akhirat saja. Saya tidak perlu mengejar dunia. Nah, ini berlebih-lebihan, meremeh-remehkan. Ya. Saya mau fokus ibadah saja, sholat saja, doa saja, tanpa mau berusaha. Ya. Ya Allah, turunkanlah rizkimu. Ya Allah, turunkanlah dan sebagainya. Hanya berdoa, tapi tidak mau berusaha. Ini adalah seseorang tadi hanya fokus kepada akhirat, namun tidak memperhatikan dunia dan usaha untuk mendapatkannya. Ini ekstrim kiri, jamaah sekalian. Ya, tidak boleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah, ya, apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan untuk negeri akhirat, kehidupan akhirat. Namun catatannya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu, bagianmu dalam kehidupan dunia. Ya. Banyak orang yang berlebih-lebihan dalam masalah ini, artinya meremehkan dalam masalah ini. Ya, terutama mereka yang misalnya ahli tasawuf yang berlebih-lebihan. Ya, catatannya adalah yang berlebih-lebihan, yaitu adalah tadi mereka mau di masjid saja, berdoa saja, tidak mau bekerja dan lain sebagainya. Maka suatu ketika sahabat Umar bin Khattab melihat ada seorang pemuda, jamaah sekalian, ya, pemuda masih gagah, masih kuat, ya. Dia kerjaannya hanya di masjid saja,
Berdoa, senantiasa berdoa, ya Allah turunkanlah rezekimu. Maka beliau mengambil pecut, dipecut orang itu, keluar kamu dari masjid bekerja. Nah, coba bayangkan jamaah sekalian. Ini karena apa? Dia meremeh-remehkan dalam masalah dunia. Tidak penting itu dunia dan lain sebagainya. Tidak penting itu uang dan lain sebagainya. Padahal ya, uang itu, harta itu penting ketika kita bisa menempatkannya. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mau beribadah dengan ibadah yang membutuhkan harta, semisal infak, sedekah, zakat, ya, kemudian haji, kemudian kurban, dan ibadah-ibadah yang membutuhkan harta kalau kita tidak punya harta. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama dalam masalah meremeh-remehkan dalam masalah dunia. Dan begitu pula meremeh-remehkan dalam masalah akhirat. Artinya hanya fokus untuk mencari dunia hingga pada akhirnya lupa akhirat. Lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini juga ekstrim kanan. Ya. Saya mau bekerja, ya kan kerja ibadah juga, tapi bekerja dengan niat ibadah untuk dunia, tapi pada akhirnya lupa sholat, lupa untuk belajar, meluangkan waktunya untuk belajar bersama dalam kajian ilmu. Ini juga salah. Ya, maka dalam hal ini antara dunia dan akhirat kita harus seimbang. Karena apa? Nabi SAW saja beliau berdoa kepada Allah untuk perbaikan dunia dan akhirat beliau. Ya, beliau Rasulullah berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah agama kami, ini akhirat. Ya, karena agama kami adalah penopang segala urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami, ya, karena dunia adalah tempat tinggal kami. Ya. Dan begitu pula doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya terhadap dunia dan akhirat juga kita harus seimbang. Tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Kalau kita mau mengejar akhirat, pastilah ya kita dunia akan mengikuti kita. Namun tidak dalam arti kita meremeh-remehkannya. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa sisi sikap wasatiyah yang bisa kita isi, ataupun sikap wasatiyah yang harus bisa kita terapkan dalam sisi-sisi kehidupan kita. Dan masih banyak lagi selain daripada ketiga hal ini. Ya, yang pertama tadi apa Pak? Seimbang ataupun pertengahan dalam masalah apa? Yang pertama ilmu dan amal. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ibu-ibu sekalian, seimbang antara rasa takut dan pengharapan kita, khauf dan roja kita. Kemudian yang ketiga, seimbang dalam dunia dan akhirat. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebelum kita akhiri, terakhir adalah ada beberapa kesalahan yang perlu untuk kita luruskan bersama-sama terkait dengan memahami wasatiyah ataupun pertengahan dalam Islam. Karena orang-orang barat, orang-orang kafir, ya, itu mereka memiliki definisi, ya, yaitu Islam moderat. Ya, Islam moderat. Moderat ini mereka terjemahkan daripada tadi Islam wasatiyah itu tadi. Jadi menurut mereka Islam wasatiyah itu adalah Islam moderat. Kemudian mereka membuat definisi Islam moderat itu apa? Ya, dalam salah satu tulisan yang dibuat oleh orang Barat, Islam moderat itu adalah mereka yang
terbuka terhadap pemikirannya, terhadap ya apa-apa yang dibawa oleh Barat dan lain sebagainya. Sehingga intinya adalah ya mengajak melalui definisi Islam moderat ini untuk bisa tadi menerima sebagian, membenarkan sebagian kekufuran-kekufuran yang ada pada agama lain, agama di luar Islam. Membenarkan, menerima kesalahan yang tidak bisa kita benarkan pada dasarnya. Ya, maka dari sini jamaah sekalian, kita harus waspada. Artinya jangan sampai kita salah di dalam memahami Islam moderat itu. Karena menurut Kiai Haji Hasyim Musyadi, beliau menyebutkan al-wasatiyah dia al-aqidah bainal aqidah wat tasamuh. Yaitu adalah Islam wasatiyah itu adalah antara memegang erat terkait dengan prinsip-prinsip akidah, namun juga mengedepankan sikap toleransi itu tadi. Artinya apa? Kalau kita disebut dengan Islam wasatiyah, Islam pertengahan, Islam moderat, tetap yang harus kita junjung tinggi itu adalah prinsip-prinsip utama kita. Kalau yang namanya prinsip utama itu apa? Islam adalah agama yang paling benar. Di luar Islam seluruhnya salah. Ini prinsip. Ya, jangan sampai kita ubah-ubah. Ya, karena apa? Islam moderat menurut orang Barat itu adalah semua agama itu benar. Nah, itu moderat. Ya, ini menurut Islam salah. Ya, menurut pemikiran Barat yang dimaksud dengan Islam moderat itu adalah yang memiliki pandangan seluruh agama itu sama. Nah, seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Padahal menurut prinsip Islam, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar, satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam, sedangkan selainnya itu adalah salah. Meskipun ya kita harus tetap menjunjung tinggi sikap-sikap toleransi, saling membantu. Ya, kalau misalnya ada orang di luar Islam membutuhkan bantuan kita bantu. Ya, begitu pula kita harus adil, tidak boleh menzalimi menzalimi mereka. Ini sikap toleransi, ya. Kemudian sikap-sikap toleransi yang lainnya, ya. Dan begitu pula, ya, jangan sampai kita memahami tadi pemahaman yang salah dalam masalah Islam moderat itu tadi, menerima kebenaran seluruh agama ataupun tidak berpihak kepada manapun, ya. Tidak berpihak kepada manapun, ya. Karena orang menganggap bahwasannya Islam moderat itu tadi tidak berdiri di semua golongan misalnya. Sebagaimana yang diungkapkan, jikalau sekiranya Islam moderat itu sebagaimana yang dilakukan oleh paman Nabi Abu Thalib, ya, maka dan itu dibenarkan. Ya, maka yang terjadi apa, Pak? Ya, yang dilakukan oleh paman Nabi, beliau tidak menyalahkan, ya, berada di tengah-tengah antara Nabi Muhammad SAW sebagai keponakan beliau dengan orang-orang kafir Quraisy. Artinya tidak menyalahkan dan membenarkan kedua-duanya. Ya. Nah, sikap seperti ini bukan yang dimaksud dengan Islam wasatiyah ataupun Islam modern. Kalau kita mungkin lihat ini sepertinya yang diinginkan, Pak, ya, tidak berat kiri ataupun berat kanan, ya. Artinya berada di tengah-tengah, seolah-olah ini baik, padahal itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Jikalau sekiranya hal ini baik, sikap paman Nabi ini baik, niscaya beliau akan, ya, dihitung sebagai seorang muslim, padahal tidak.
Yang benar bagaimana? Ya, kita harus memiliki prinsip. Ya, kita harus memiliki prinsip, yaitu kita harus pembelaan kita di mana. Yang kita benarkan siapa, itu harus jelas. Tidak boleh abu-abu, karena Allah di dalam Al-Quran menyebutkan mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang akidahnya, keimanannya ragu, itu mereka tadi posisinya seperti Abu Thalib ini tadi. Itu bukan sikap wasatiyah, melainkan apa? Keraguan-raguan. Keimanannya masih terdapat keraguan-raguan. Ya, tidak ke sini dan tidak juga ke sini, agar dianggap apa? Bisa diterima oleh setiap kalangan. Ya, bisa dicintai oleh setiap kalangan. Padahal ya, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sangat mustahil untuk kita dapatkan. Manusia yang paling terbaik saja Nabi Muhammad, ya, pasti ada musuh beliau, ya, diterima oleh kaum muslimin dan ditolak oleh orang-orang musyrik. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah makna daripada sikap pertengahan, ummatan wasata yang disebutkan dalam Al-Quran, yang harus menjadi salah satu karakter ahlus sunnah wal jamaah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu? Ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Oh ya, baik. Bagi peserta online yang ingin bertanya, maka langsung bisa unmute. Ya, silahkan langsung bertanya atau melalui tulisan juga nanti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu prinsip saya ya untuk di kajian umum itu saya cenderung untuk menghindari membahas secara personal seperti itu. Adapun untuk kajian umum, kajian khusus mungkin bisa. Namun secara umum kita tidak membicarakan secara personal. Secara umum, ketika seseorang tadi ingin mengedepankan ataupun mempraktekkan sikap wasatiyah, ya, dan ini juga dianjurkan di dalam ajaran Islam menjadi salah satu indikasi, ya, sifat karakter orang yang memiliki akidah yang lurus itu adalah seimbang dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai hal, ataupun memiliki sikap Islam wasatiyah itu tadi. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan, makna wasatiyah, ya, makna wasatiyah yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, yaitu adalah sebagaimana pernyataan dan pengertian yang dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi itu tadi. Apa itu wasatiyah? Al-wasatiyah, beliau menyebutkan, yaitu at-tawazun bainal aqidah wat tasamuh. Pertengahan antara memegang akidah, ya, prinsip-prinsip akidah kita yang sudah kita jelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip akidah itu apa saja, ya. Jadi akidah Islam yaitu tadi
meyakini bahwasannya hanya agama Islam saja yang agama yang paling benar. Ini seluruh umat Islam harus meyakini. Kalau belum ada yang meyakini bukan Islam bukan satu-satunya agama yang benar, nah ini imannya belum sempurna. Jadi ini hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal yang prinsip. Hal-hal yang prinsip harus dipegang, jangan sampai dikendorkan. Ya, Islam menjadi agama yang paling benar. Ini tidak boleh ditarik ulur, nggak boleh, ditawar-tawar nggak boleh. Ya, at-tawazun bainal aqidah wat tasamuh. Ya, meskipun dia memegang teguh prinsip-prinsip yang pokok itu tadi, yang tidak boleh ditawar-tawar, namun dia tetap mengedepankan sikap tasamuh itu tadi, ya. Artinya toleransi itu tadi. Jadi kalau misalnya berposisi sebagai tokoh ataupun pemimpin dan sebagainya, sikap seorang pemimpin bagaimana? Kalau dia Muslim, katakan agama Islam, agama saya adalah agama yang paling benar. Ya, jangan sampai dia mengatakan semua agama itu benar, jangan sampai. Meskipun dia pemimpin, meskipun dia tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Setelah dia menyatakan agamaku, agama Islam yang paling benar, ya, maka dia tetap menjunjung tinggi sikap toleransi itu tadi, ya. Sikap toleransi itu tadi. Kalau misalnya kita di negara yang demokrasi dan sebagainya, ya, kemudian kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menganut agama apapun, ya, maka kita istilahnya kita berikan, ya, artinya kita tidak bisa memaksa, ya, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk beriman, ya, beriman. Maka kita biarkan, artinya tidak kita ganggu, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Artinya dalam masalah kehidupan duniawi, sosial dan sebagainya, kita tetap berlakukan secara adil. Nah, ini sikap tasamuh. Ya, artinya tidak kita beda-bedakan sesama manusia dan lain sebagainya. Nah, ini sikap yang benar. Tapi kalau sudah prinsip-prinsip akidahnya yang dikorbankan dan lain sebagainya, ini satu kekeliruan. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, ibu-ibu? Atau yang peserta di Zoom, silahkan. Hei, di Zoom juga nggak ada. Oh iya. Sudah cukup. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin inilah kajian kita yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita kaji senantiasa menguatkan akidah kita, memperbaiki amalan ibadah kita, dan memuliakan akhlak kita. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya hidayah, ya, ilmu dan taufik sehingga kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita bersama-sama ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, kita sempurnakan kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum.